Shalom teman-teman, mari kita memperkatakan Pentakofta yang ketiga. Yang siap ayo bangkit berdiri, ikutin Billy. Pentakofta yang ketiga artinya: 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, ya Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakofta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya, 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 amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kali ini kita kembali akan membuat kreativitas, di mana kreativitas ini adik-adik boleh lihat atau boleh jumpai. Di langit ada, di laut juga ada, dan biasanya di pohon Natal juga ada. Apa itu ya? Hari ini kita akan membuat bintang-bintang dari kertas. Nah, bahan-bahannya kita perlukan adik-adik cuma dikit saja. Yang pertama, kertas origami. Yang kedua, stick. Stick ini biasanya kita jumpai, yang sering kali kita jumpai itu di es krim. Jadi kalau adik-adik makan es krim, jangan buang sticknya ya, itu sangat berguna loh. Nah, yang ketiga, adik-adik boleh gunakan hefter atau stapler ataupun double tape. Salah satunya boleh, yang mana-mana pun boleh dipakai, oke? Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, membentuk 2 lembar kertas origami ini. Yang pertama, adik-adik, kita lipat kertas origaminya sama sisi ya, sama sisinya, biar nanti pas kita bentuk bintangnya rapi. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, coba boleh dilihat adik-adik. Oke. Nah, semua ini harus rapi ya adik-adik. Kalau bisa adik-adik bisa lebih rapi lagi, rapi. Nah, untuk menghemat waktu, adik-adik nggak perlu langsung sekali lagi. Setelah sekali kita lipat, 1, langkah kedua lipat kembali. Oke ya. Tada. Jadi setelah itu kita buka kembali. Nah, adik-adik boleh lihat lipatan-lipatan yang ada di dalamnya. Terus lipatan ini, yang sebelah sini kita lipat kembali lagi. Kita lipat menjadi apa ini ya? Jadi dari sini kita tarik ke tengah. Oke. Dan pastikan setiap pinggirannya itu letaknya pas di tengah lipatan yang telah terbentuk. Nah, seperti ini adik-adik. Lakukan hal yang sama di sebelah sini, tapi terlebih dahulu adik-adik harus buka ini. Dan kita balik. Setelah dilipat ke dalam, yang ini sebelah sini kita lipat lagi. Oke, kita tahan, kita tarik dia dibentuk lagi seperti yang pertama, tapi dia terbalik. Di sininya, tapi dia tekan sampai dia pertengahan yang ujung segitiga sini, tahan dia di sini, tarik. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama di sebelah sini, di sebelah bagian sini ya. Nah, kalau bisa dilihat ini yang di ujung sini ada bentuk garis yang telah kita lipat tadi, ini langsung ditekan aja, terus kayak dibuat kayak hidung gitu loh, kayak hidung apa gitu, kayak hidungnya apa gitu bentuk ini, lihat kan? Jadi berbentuk ada hidungnya.
Nah, setelah itu kita lipat dia seperti ini. Udah seperti itu dia bentuknya jadinya. Terus langsung lipat aja ke belakang. Terus luruskan kembali sampai ke ujung. Nah, kemudian ini setelah kita lipat tadi, terus kita balikkan deh. Jadi langkah yang pertama jadi seperti ini. Ini untuk kertas origami yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kertas origami yang kedua ya. Yang ini kita letakkan dulu. Terus kita kembali ke sini. Nah, kalau yang tadi 2 kali, sekarang kita bentuk ini 3 kali. Oke. Pertama, kita bentuk lagi. 1. Kemudian pastikan rapi ya adik, karena nanti kalau nggak rapi, bentangnya jadi bentangnya jadi jelek bentuknya. Terus yang kedua udah seperti ini, terus lipat lagi 2. Oke, 2 kali ya. Terus sekali lagi dari sini 3. Oke. Nah, langkah yang pertama sudah selesai. Kita lipat 3 kali menjadi bentuk segitiga sama sisi, sama kaki juga. Terus kita buka. Buka ya. Nah, lihat adik-adik, kalau kita udah bentuk dia seperti yang tadi, dia udah ada lipatan-lipatan dari kertas tersebut, kita tinggal membentuknya dari lipatan-lipatan itu. Ya, ini lipatan yang ini, nanti coba tarik ini, terus yang ini. Oke, lipatan yang ini kalau ada pegang satu di sebelah sini, nah ini juga langsung pegang sini, jadi ini langsung tekan. Nah, udah kan? Jadi nariknya mudah. Nah, setelah langkah yang pertama tadi adik, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah kita buka lipatan yang tadi, coba lihat setiap garis yang telah terbentuk atau lipatan yang telah terbentuk di kertas origami ini. Nah, coba lihat adik-adik, garis yang timbul ini ya, boleh ya, yang ini coba jadi langsung tekan 1, dipegang. Nah, yang ini yang sebelah sini langsung ditekan aja ke bawah. Ini diapakan ya lipatan ini yang seperti ini, agak disingkirkan, terus ditekan. Tada! Jadi, oke. Nah, ini yang kertas origami yang pertama dan ini kertas origami yang kedua. Sekarang kita tinggal menyatukan kedua kertas ini sehingga kedua kertas ini terbentuk menjadi sebuah bintang. Oke. Selanjutnya adik-adik, yang kertas kedua ini coba tekuk yang ujung ini, tekuk sedikit aja. Tekuk. Oke. Setelah ditekuk, ambil kertas origami yang telah terbentuk yang pertama tadi, kemudian kita satukan. Jadi dong bintangnya. Bintangnya sudah jadi. Ops, tapi belum bisa dilepas loh adik-adik. Kalau kita lepas nanti dia hancur. Biar dia nggak jatuh dan dia benar-benar sempurna, ini coba lihat adik, ini ada dua lapis ya. Yang lapis pertama ini tarik 1, terus tarik ke dalam sini, tekan di sebelah sini, rapikan juga. Setelah itu masukkan ini ujungnya ini, kita lipat ke dalam. Nah, setelah dilipat ke dalam, tekan lagi dia, biar dia tidak goyang-goyang atau geser-geser gitu. Terus tarik lagi yang di sebelahnya, lakukan hal yang sama tapi tidak dilipat lagi, tapi masukkan aja ke sini. Oke, jadi deh. Setelah itu adik-adik, biar kita bisa tinggal lengkapkan atau kita gantungkan.
ambil double tip yang tadi, boleh adik-adik ambil dikit, terus tempelkan di sebelah sini, ini. Oke, setelah itu, ini bintangnya sudah jadi. Tada! Nah, kalau adik-adik tidak punya double tip, adik-adik juga boleh pakai stapler ya. Tinggal di staplerkan di sebelah sini atau sebelah sini juga, terserah adik-adik. Nah, bintang ini bisa kita tempel di dinding, boleh kita gantungkan di pohon Natal juga, atau bambu dengan chipstock ini, stick ini, boleh juga kita buat berdiri atau buat main-main atau tunjukkan sama teman-teman. Kita lengketkan di sini double tip tadi. Oke, lekatkan dia di sebelah sini, jangan di sebelah sini, biar yang nampak itu ada yang rapi. Caca, ini bintangku, mana bintangmu? Oke adik-adik, selamat mencoba, dan jangan lupa tunjukin bintang kamu kepada teman-temanmu dengan cara take picture atau take selfie, dan kemudian upload ke media sosial kamu, dan jangan lupa tag FB Kids kita, KC Batu Aji, atau IG kita di Kids Batu Aji. Terima kasih adik-adik, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Yuk kita mulai ibadah ini dengan sungguh-sungguh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tutup bungkus kami Tuhan oleh kuasa dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Kayak kita kurang semangat sekali lagi Kak Ayu sapa. Shalom yang adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah dipersilahkan untuk berdiri. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian untuk Tuhan, segala puji syukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
menyembah Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk duduk. Ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya. Haleluya. Mari adik-adik, mari angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu ke atas. Haleluya. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus
adik-adik yang ada di rumah, tutup matamu dan angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu pada Tuhan Yesus. Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat Sekali lagi katakan ya, dia lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat ini Allah Bapa, Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat ini sekali lagi katakan ya, di Allah Bapa, Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat ini. Mari sekarang sembah Dia, haleluya. Untuk selamanya Kau kami sembah, sebab Kaulah Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus. Kami angkat tangan kami sembah, kami puji Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, sebab Engkau baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Haleluya. Ora basyik ya rala bala 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 bala. Shandaya rala baya rala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi kita pagi hari ini, sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan. Dan sejak kecil kita boleh mengenal siapa juru selamat kita. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Berbicaralah bagi setiap kami. Perkenalkan dirimu Tuhan hari ini kepada adik-adik kami, mereka yang masih balita maupun mereka yang sudah sekolah Tuhan. Perkenalkan dirimu Engkau sebagai juru selamat. Oh rabasyarala bala 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 bala. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus sekarang berbicaralah bagi kami semua. Kami yang di rumah-rumah Tuhan, Kau tahu keadaan kami. Tapi satu hal yang percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk melawat setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga hari ini pengenalan kami akan Tuhan terus bertambah. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya adik-adik, kakak percaya semuanya tetap semangat ya, meskipun hari ini kita kembali ibadahnya online ya. Itu tidak mengurangi sukacita kita, itu tidak mengurangi damai sejahtera kita, tapi kita terus sungguh-sungguh untuk beribadah. Yang setuju katakan amin.
Baik, hari ini ya firman Tuhan masih lanjutan yang minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu tentang hati yang menerima. Ya, dan hari ini kita belajar tentang hati yang mengenal juru selamat. Ya, sekali lagi katakan sama-sama, hati yang mengenal juru selamat. Ya, kita buka firman Tuhan di Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Tapi kita baca dari 39 sampai ke 45 ya. Sudah ketemu semuanya, amin? Baik, kita baca sama-sama ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, jadi untuk minggu ini lanjutan cerita minggu yang lalu ya. Bagaimana Maria dengan hati yang menerima, dia boleh menerima tugas atau panggilan Tuhan yang diberikan kepadanya. Dia belum menikah, tapi akan mengandung. Wah, itu resiko yang cukup besar ya. Malu dan semuanya, tapi Maria berkata, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, setelah Maria mendengar pesan dari malaikat itu, dia pergi ke rumah saudaranya. Ya, namanya siapa tadi? Elisabet. Nah, ternyata waktu Elia berkunjung ke rumah saudaranya, ya, Elisabet, ya suaminya namanya Zakaria. Ternyata Elisabet juga lagi mengandung. Ya, mengandung 6 bulan. Jadi udah mulai besar perutnya. Ya, 3 bulan lagi lahiran. Nah, ternyata Elisabet juga mengandungnya ini sudah tua. Bukan pengantin muda gitu ya. Tapi umurnya udah lanjut, luar biasa. Dan dikatakan waktu waktu Maria memberikan salam kepada Elisabet, tiba-tiba anak yang dalam kandungan itu bisa melompat. Ya, bukan melompat keluar sih, tapi ada gerakan di dalam perutnya sehingga dia mungkin kalau ibu-ibu yang pernah mengandung tahu itu ya bagaimana rasanya anak-anak berinteraksi, ya. Wah, luar biasa. Terus apa yang terjadi? Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Cuman mendengar salam dari ya ibunya Yesus, nanti tentunya setelah Yesus lahir baru dibilang mamanya ya, ibunya. Cuman mendengar salamnya, shalom Elisabet. Dia bisa dipenuhi Roh Kudus dan anak yang di dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Karena apa? Anak yang di dalam kandungan Elisabet itu mengenal suaranya. Ya, ada kuasa yang mengalir lewat ucapan salam Maria. Sehingga apa? Anak yang di dalam kandungan Elisabet bersukacita dan melonjak di dalam kandungannya. Artinya apa? Bayi yang di dalam kandungan Elisabet mengenal suara siapa itu. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kakak berdoa semuanya bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, katakan amin. Ya, kalau suara Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau suara iblis menakutkan. Haleluya. Ya. Nah, tiba-tiba bayi yang masih di dalam kandungan saja bisa mengenal suara ya nanti yang akan mengandung juru selamat. Ya, Kak, aku kan masih balita nih. Ya, baca aja belum jelas gimana caranya mengenal Tuhan, ya. Adik-adik bersyukur di gereja ini ya, sejak balita kalian sudah diantarkan ke Kids Church, kalian diajari
bagaimana menyembah, mengenal Tuhan dengan baik. Ya, dan bagi yang masih dalam kandungan, gimana cara memperkenalkan Tuhan? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya juga udah punya anak, jadi tahu. Ya, sedikit berbagi pengalaman bagi para orang tua ini. Ya, sejak dalam kandungan mari doakan dia. Ya, perkenalkan Tuhan. Berikan mereka juga lagu-lagu rohani mendengar sama-sama. Ya, terus perkatakan sehingga nanti keluarnya waktu melahirkan itu menjadi anak-anak yang baik. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak gimana Kak biar mengenal Tuhan dengan baik? Harus rajin ibadah, dengar firman Tuhan karena dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau nggak pernah ibadah, nggak pernah dengar firman, ya gimana mau bertumbuh? Yang ada adalah mati rohani. Ya, kalau mati rohani itu orangnya masih hidup, bisa keluyuran kemana-mana, bisa ikut ibadah online. Tapi rohnya nggak connect dengan Tuhan. Ya kakak berdoa semuanya bertumbuh dalam Tuhan, amin. Nah, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan juga harus bergembira Kak. Ya, adik-adik semua di rumah. Sama seperti bayinya Elizabeth. Ya, masih 6 bulan dia bisa mengenali suara Tuhan. Dia bisa mengenali suara calon ibunya Tuhan Yesus. Ya, karena mamanya bilang berbahagialah engkau. Ya, mamanya si Elizabeth bilang ke Maria, berbahagia engkau karena engkau akan ya dipercayakan berkat Tuhan luar biasa. Ya, menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, jadi adik-adik kakak sekali lagi katakan, kalau engkau mengenal Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu, katakan amin. Harus rajin mendengar firman Tuhan, amin. Ya, kita naikkan satu pujian. I love you Jesus, I'll grow up loving you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I'll grow up loving you. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, I'll grow up loving you. I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I'll grow up loving you. Nah, sejak kecil kita harus mengenal Tuhan. Baca firman setiap hari, katakan amin. Ya, firman Tuhan ini adalah kata-kata Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Ya, kakak sendiri juga banyak belajar mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat dengar firman dari hamba Tuhan, lewat ibadah-ibadah. Sehingga kakak semakin lama semakin bertumbuh. Ya, imannya semakin kuat, bukan semakin turun imannya. Tapi kalau enggak rajin baca firman, enggak berdoa, enggak dengar firman, kakak percaya kita enggak akan mengenal Tuhan dengan baik. Ya, sekarang banyak godaan, ibadah online banyak gangguannya. Ya, ada motor lewat, ada es krim lewat. Ya, tapi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, adik-adik boleh lihat ketika engkau setia beribadah di gereja ini, engkau melakukan yang baik dalam hidupmu, yang engkau lakukan firman Tuhan, engkau akan bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga waktu besar nanti engkau akan menjadi orang yang Kristen yang kuat dan engkau akan dipakai Tuhan dan melayani Tuhan, katakan amin. Ya, mohon kerjasamanya buat orang tua juga, terus setia bawa anak-anaknya untuk beribadah, sama-sama kita mengenal Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan kita boleh dimenangkan dan boleh mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Bagaimana kita boleh mengenal Tuhan? Yang pertama lewat ibadah, yang kedua lewat pembacaan firman, yang kedua lewat khotbah-khotbah yang bisa kita dengarkan baik di gereja
maupun lewat media online. Kakak percaya waktu kita melakukannya sejak kecil kita boleh mengenal Tuhan dengan baik. Ya, dan jangan lupa kalau kita udah mengenal Tuhan dengan baik, tentu kita tahu siapa nama juru selamat kita. Ya, siapa nama juru selamat kita? Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa nama juru selamat kita? Iya, Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia baik, amin. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Mari sekali angkat tanganmu. Kita sama-sama berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Mari percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik angkat tanganmu biar musik terus mengalir. Ingat, mulai hari ini carilah Tuhan dan teruslah bertumbuh kenali Tuhanmu dengan baik. Maka Roh Kudus akan memenuhi hidupmu sehingga engkau sanggup membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, turunlah hari ini Roh pengenalan firman Tuhan, Roh pengenalan juru selamat buat adik-adik kami. Di dalam nama Yesus, dari rumah ke rumah Tuhan Kau hadir. Kau mengurapi setiap adik-adik kami. Sekali lagi turunkan hikmat itu, pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus turun buat adik-adik kami. Oh rabasyikara laba yara laba 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 laba. Yara laba yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Dan kami akan melihat kelak Tuhan. Adik-adik kami ini semuanya bertumbuh dalam takut Tuhan. Mereka mengenal Tuhannya dengan baik, sehingga hidup mereka terus mengasihi Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali, mendapati mereka tetap setia ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa firman-Mu, Engkau yang terus mengerjakannya bagi adik-adik kami, bahkan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, beberapa pengumuman buat adik-adik semua yang di rumah. Yang pertama, Natal kita tanggal 19 Desember ya. Ya, sekali lagi jangan lupa 19 Desember. Yang pulang kampung gimana Kak? Ya udah pulang saja. Ya. Yang kedua, ibadah kita ya ke depan akan diinfo lagi apakah onsite apa online ya. Jadi adik-adik terus ikuti pengumuman-pengumuman kita di grup-grup yang ada di setiap media yang kita punya ya. Bisa WA, bisa FB KC, Instagramnya KC juga ada ya. Jadi bisa dilihat di situ ya. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info kita. Nah, saya rasa itu aja untuk pengumuman kita ya sepanjang minggu ini. Untuk proyek ketaatan terus dikerjakan ya di rumah, terus setia. Karena itu juga akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Baik, itu saja untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Kak percaya semuanya tetap sehat ya, jaga kesehatan, tetap semangat memuji Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Baik, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah. Bahkan kami berdoa Tuhan biar sepanjang hari ibadah online yang disiarkan ini Tuhan, siapapun yang melihat, Tuhan boleh jamah Tuhan. Terima kasih buat gereja ini, juga berkati gembala pembina kami, gembala rayon, gembala cabang kami, para full timer Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga semua jemaat di Round 10 kami berdoa sampai ke anak-anak, Tuhan melindungi, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Biar di akhir tahun ini kami tetap bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan karena pandemi ini. Tetapi sukacita dari Tuhan
itu turun bagi setiap kami Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga adik-adik kami, apapun jadi problem, masalah mereka, Tuhan tolong mereka berikan jalan keluar. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang terus setia melayani di KC ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan tolong mereka. Yang tidak bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan jikalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari adik-adik angkat tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa kita. Terimalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus itu menyertai engkau, bahkan turun atasmu mulai saat ini, besok, bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.